Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi dinikmati fitatil sholihat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, umur panjang untuk bisa bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita, ya. Insya Allah video kali ini dan satu kali video berikutnya itu sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan 8 video, ya. Jadi sekarang masih 6 video, ini video ke-7. Nah, insya Allah kedepannya akan dimudahkan Allah, ya nak, ya. Oke, gimana kabar Ananda semua? Baik, saudara. Alhamdulillah sehat, ya. Walaupun saya hari ini agak kurang fit, tapi ya itu tadi, the show must go on, ya. Kita sudah terikat dengan janji, dengan schedule, jadi apapun itu, insya Allah, Bismillah, kita laksanakan, ya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang apa, nak? Sesuai janji kita kemarin minggu lalu, golongan 2A. Oke, seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu, ya. Oke, berdoa dulu. Hari ini saya minta tolong kakak Najla Nabila untuk memimpin doa, ya, untuk kita semua. Semoga pembelajaran kita ini diberkahi Allah, dimudahkan Allah, dan kita mendapatkan pemahaman yang maksimal, ya. Oke, Kak? Oke, terima kasih Kak Najla Nabila. Oke, sebelum kita mulai, nak, ya, Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya. Mudah-mudahan apapun itu dimudahkan Allah, ya. Selalu, ya, berzikir, berdoa, semoga apapun yang kita lakukan Allah selalu menyertai kita. Oke, hari ini bagaimana? Adakah teman kalian yang tidak masuk, nak? Salsa saja, nak? Oke, salsa saja. Jadi saya nggak usah absen lagi, ya. Tinggal salsa. Salsa kenapa ini, nak? Kondisinya, nak? Berita terakhir tentang salsa? Sakit? kabar. Oh, sakit atau izin belum ada? Belum dapat kami. Oke, tak apa. Nanti saya tanyakan wali kelasnya, ya. Mudah-mudahan kalau salsa sakit satu kila, ya. Oke, kita masuk ke golongan 2A, ya. Ini yang sudah ditunggu-tunggu mungkin, ya. Oke, golongan 2A itu kita menyebutnya golongan apa, nak? Alkali tanah. Oke, kita lihat dulu apa yang akan ditampilkan. Oke, wah, ini dia. Apa ini, nak? Kira-kira, nak? Di sini yang kiri apa? Coklat. Wow. Kemudian asam. Kemudian tahu tempe. Wah, ini enak nih, tahu tempe bisa dibaca, ya. Oke, kemudian berikutnya gambar apa nih? Susu. Kemudian yogurt, kemudian keju, ya. Jadi makanan yang di sebelah kiri yaitu coklat, pisang, tahu, tempe itu mengandung magnesium, ya. Kemudian kalau susu, yogurt, keju itu tadi mengandung magnesium, ya, ya. Coklat, pisang, tahu, tempe itu mengandung magnesium. Kalau susu, yogurt, dan keju itu mengandung kalsium. Kira-kira kaitannya dengan materi kita apa, nak? Apa itu yang ada di golongan 2A? Kak kita magnesium ada di golongan 2A, kemudian kalsium ada di golongan 2A. Kak Rizka, kalau magnesium apa, nak, lambangnya, nak? Mg. Oke, good. Kalsium, nak, lambangnya apa? Ca. C-nya huruf besar, A-nya huruf kecil. Kalsium. Magnesium, M-nya huruf besar, G-nya huruf kecil, ya. Oke, masih ingat lah, ya. Nah, itu adalah pelajaran kita kelas 10 kemarin, golongan 1A sampai 8A kita sudah menghafalnya, ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan sampai sini, nak? Atau ada yang nggak suka dengan makanan ini? Tempe nggak suka? Oh, waduh. Wanda nggak suka tempe ternyata. Kalau tahu? Suka. Kalau keju dan susu
dan yogurt? Keju juga tidak suka. Aduh. Kalau Kak Fani yang hobi makan kayaknya. Kira-kira yang mana yang nggak disukai? So, alhamdulillah semua suka ya. Karena memang ini makanan yang bergizi ya. Jadi ya kalau bisa kita bisa mengkonsumsinya ya, atau kita menyukainya ya nak ya. Karena apalagi kayak kalian itu masih masa pertumbuhan ya. Oke. Kita lihat slide berikutnya. Oke. Kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita apa ya kira-kira? Pertama, kita lihat setelah diskusi dan menggali informasi. Setelah diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan kelimpahan unsur golongan 2A ya. Jadi kita pertama harus tahu dulu unsur golongan 2A itu ada di mana ya di alam ini. Nah, dia sebagai senyawa apa ya? Atau dia ada di dalam makanan apa? Atau dia ada di dalam zat apa? Ya, kita tahu dulu ya. Kemudian setelah diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat fisik dan kimia dari unsur golongan 2A ya, sifat fisik dan sifat kimia. Kemudian yang ketiga, setelah diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menjelaskan manfaat dan dampak bahaya unsur golongan 2A dalam kehidupan dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menganalisis proses pembuatannya. Ya, jadi pertama tadi adalah kelimpahannya dulu kita ketahui. Kemudian sifat fisik dan sifat kimia, kemudian manfaat dan dampak, dan yang terakhir adalah pembuatannya. Proses pembuatan unsur golongan 2A. Setelah itu, kita bisa setelah diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menyajikan data hasil penelusuran informasi sifat fisik, sifat kimia, manfaat dan dampak, dan juga proses pembuatan. Ya, seperti yang kemarin kita lakukan, ya kalian bisa menyajikannya dalam bentuk presentasi. Kemudian yang terakhir, nah ini berkaitan dengan sikap. Peserta didik mampu menunjukkan sikap mandiri dan tanggung jawab ya, melalui kegiatan pembelajaran kimia unsur golongan 2A dengan baik ya. Jadi sikap mandiri dan tanggung jawab ini harus selalu kita miliki ya nak ya. Oke. Kemudian kita masuk ke ada video kita. Saya minta tolong Kak Atika untuk membukanya nak. Coba kita lihat dulu apa itu ada video kita. Super Stay Vinyl Ink dari Maybelline New York. Warna shiny pigmented, tidak transparan. Ini cerita Rio, biar kontennya gede, tapi langganan masuk FYP. Barang bonus kuota TikTok yang dia dapat dari hari pertama ada Narsis. Waktunya bikin cerita bareng Narsis yang bayaran sedikit, bonusnya selangit, Narsis. Sahabat kami, Anda punya tanaman tapi bingung harus kasih pupuk apa? Nah, sebenarnya ketika tanaman mengalami yang namanya kekurangan unsur hara tertentu, tanaman itu sendiri akan mengeluarkan sebuah sinyal berupa gejala yang terjadi baik pada daunnya, kemudian pada pertumbuhannya, sampai pada kualitas dan kuantitas dari panenan dari tanaman itu sendiri ya sahabat tani. Nah, sebelumnya di channel ini kita sudah bahas gejala atau tanda tanaman kekurangan unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Maka pada video ini kita bakal lanjutin tanda atau ciri tanaman kekurangan unsur hara kalsium, magnesium, dan juga sulfur. Jadi pastikan Anda tahu ya, karena insya Allah akan sangat-sangat bermanfaat ya sahabat tani. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita intro dulu. Oke. Jadi kita belajar dari petani dulu ya, petani kecil-kecilan ya. Oke, boleh klik dulu ya tombol jempolnya, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Amin. Sahabat tani, nitrogen, fosfor dan juga kalium adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar. Makanya dia tuh disebut dengan unsur hara makroprimar. Sedangkan kalsium, magnesium dan juga sulfur ya sahabat tani adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedang. Makanya dia tuh disebut dengan unsur hara makrosekunder. Dimulai dari makrosekunder yang pertama yaitu kalsium. Nah, kalsium merupakan unsur hara golongan 2A yang merupakan unsur golongan alkali. Ibadah yang namanya alkali itu ya sahabat tani artinya dia tuh bersifat basah atau pH-nya tuh tinggi. Fungsi penting dari kalsium ya sahabat tani bagi tanaman kita yaitu dapat mempertebal dinding sel tanaman sehingga dapat mencegah keguguran bunga dan tanaman kita jadi lebih kebal terhadap resiko dari serangan penyakit. Kemudian kalsium juga dapat mendorong pembentukan dan juga pertumbuhan akar lebih awal gitu ya sahabat tani. Kemudian dapat merangsang pembentukan bulbul akar serta membantu dalam menetralkan asam-asam organik yang bersifat meracuni. Makanya pada video yang ini ya sahabat tani, ketika salah satu petani saya itu tanamannya keracunan gara-gara salah kasih pestisida ya sahabat tani, maka kita usahakan menggunakan pemberian atau perlakuan kalsium ya sahabat tani dan alhamdulillah tanamannya membaik dan alhamdulillah juga bisa panen sesuai dengan harapan. Gejala kekurangan kalsium ini ya sahabat tani ditandai dengan daun muda berwarna coklat dan busuk, kemudian buahnya mudah gugur dan bahkan bisa layu sebelum matang ya sahabat tani. Kemudian pada tanaman tomat terjadi yang kayak gini ya sahabat tani. Kemudian pada tanaman yang dipanen buahnya itu bergejala semacam ketak gitu ya sahabat tani. Dan pada tanaman cabai karena pembentukan dinding sel buahnya itu agak sempurna gitu ya sahabat tani, sehingga dia tuh rawan terhadap resiko kena antraknosa gitu ya sahabat tani. Jadi kalau Anda menemukan gejala yang seperti ini tadi ya sahabat tani, maka Anda tuh bisa gunakan pupuk yang mengandung kalsium yang tinggi dan larut di dalam air ya sahabat tani sebagai langkah dalam penanggulangannya. Serta kalau pada tanam ya sahabat tani, tanda yang paling gampang dilihat itu ya sahabat tani yaitu ketika kita tancapin pH tanah, maka ketika pH tanah itu rendah artinya sudah bisa dipastikan ya sahabat tani bahwa tanah tersebut perlu pemberian kalsium seperti pada kapur pertanian itu ya sahabat tani atau juga dolomit. Dan buat sahabat tani yang belum tahu apa sih kira-kira dolomit itu, maka videonya sudah ada ya sahabat tani, silakan tonton pada video yang ini. Oke, sekarang kita masuk pada makrosekunder yang kedua yaitu magnesium. Sama halnya dengan kalsium ya sahabat tani, magnesium itu juga berada pada golongan 2A pada tabel periodik yang menandakan bahwa dia itu bersifat basah ya sahabat tani. Dan tahu nggak Anda bahwa yang namanya obat mah itu isinya adalah magnesium hidroksida yang bisa menetralkan asam lambung ya sahabat tani. Fungsi utama dari magnesium bagi tanaman kita yaitu pertama sebagai inti dari klorofil atau disebut juga dengan zat hijau daun. Kemudian berfungsi juga dalam pembentukan karbohidrat, lemak dan juga senyawa minyak. Kemudian berperan juga dalam memaksimalkan dari pemanfaatan unsur fosfat atau fosfor ya sahabat tani. Jadi karena magnesium itu berperan sebagai inti klorofil dan aktivator dalam proses fotosintesis, maka ketika tanaman mengalami kekurangan magnesium maka secara otomatis daun tanaman jadi rusak ya sahabat tani. Dan gejalanya itu biasanya pada daun buah yang terlihat ada perubahan warna yang kuning dan juga kelihatan tipis itu ya sahabat tani. Tetapi tulang daunnya itu tetap hijau seperti yang Anda lihat pada tayangan yang ini ya sahabat tani. Nah sekarang saya mau uji coba Anda deh. Coba deh bedakan mana di antara gambar berikut yang menandakan kekurangan unsur magnesium ini ya. Ayo yang mana? Ayo. Nah jawabannya yang ini ya sahabat tani. Kenapa coba? Bisa dilihat ya sahabat tani, tulang daunnya tetap hijau, tetapi daunnya berwarna kuning gitu ya sahabat tani. Oke, bisa bedakan? Selanjutnya, makrosekunder yang ketiga yaitu sulfur. Sulfur berperan dalam pembentukan beberapa dari asam amino dan juga protein tanaman. Sulfur membantu dalam memaksimalkan dari pemanfaatan nitrogen, membantu dalam pertumbuhan anakan dan juga tunas tanaman, berperan dengan magnesium dalam pembentukan klorofil, kemudian memaksimalkan kualitas dari tanaman sayuran, dan ini yang paling penting ya sahabat tani yaitu dapat meningkatkan kekebalan tanaman terhadap resiko penyakit karena sulfur juga berfungsi sebagai fungisida pada dosis tertentu gitu ya sahabat tani. Dan untuk gejala tanaman kekurangan sulfur ini itu ditandakan dengan daun tanaman itu juga bakal mengalami perubahan menjadi warnanya kuning ya sahabat tani, mirip sama
sama gejala kekurangan unsur hara nitrogen. Tetapi kalau pada tanaman padi itu terlihat ya sahabat tadi jumlah anakannya itu sedikit, dan pada tanaman yang menghasilkan protein, minyak dan juga aroma bakal mengalami yang namanya penurunan dari hasil panenannya. Nah, ketika sahabat tadi menemukan gejala seperti ini tadi pada masa vegetatif, maka bisa aja diberikan pupuk, misalnya pupuk ZA gitu ya sahabat tadi yang punya kandungan yaitu nitrogen dan juga sulfur. Dan jika ditemukan pada saat masa generatif, maka Anda tuh bisa berikan pupuk ZK yang punya kandungan kalium dan juga sulfur gitu ya sahabat tadi. Dan sahabat tadi tahu nggak yang namanya asam-asaman pada tanaman padi? Nah, itu tuh tanda ya sahabat tadi kalau tanaman itu kekurangan unsur sulfur dan juga unsur hara mikro yaitu zinc atau Zn. Makanya kalau kena asam-asaman, maka carilah produk atau pupuk yang mengandung kandungan zinc sulfat gitu ya sahabat tadi. Dan perlu sahabat tadi ketahui juga bahwa menurut dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi disebut bahwa tanah yang mengalami kekurangan unsur sulfur biasanya ditemukan pada tanah yang kandungan bahan organiknya tuh rendah. Dan sulfur menurut dari Balai Besar Tani ya sahabat tadi banyak hilang akibat dari pembakaran sisa-sisa tanaman. Makanya buat sahabat tadi ini yang punya sisa-sisa tanaman padi misalnya ya, jangan tanah itu gatal pengen kebakar gitu ya sahabat tani. Ini enggak dikit-dikit ketemu tumpukan rotokan padi itu kan terus dibakar, ketemu tumpukan rotokan padi terus dibakar ya enggak, sampai ketemu orang yang sering nyakitin hati terus dibakar. Itu jangan ya sahabat tani. Mending dibuat kompos aja, karena selain dapat menjadikan itu sebagai sumber bahan organik yang tinggi, juga dapat loh meminimalkan kehilangan dari unsur hara yang berada di dalam tanah. Dan tutorial pembuatan komposnya itu udah ada loh ya sahabat tani di channel ini. Silahkan Anda klik pada video yang ini ya sahabat tani. Oke, jadi itu tadi video tentang kalsium dan magnesium yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, ya. Jadi tanaman saja membutuhkan unsur kalsium dan magnesium, ya, apalagi kita sebagai manusia, ya. Kalau tadi tanaman kekurangan kalsium, kekurangan magnesium, maka akan terlihat dalam pertumbuhannya, ya, jadi tidak subur, ya. Kalau kita misalnya kita ini kekurangan kalsium gimana nak? Pendek, ya. Kenapa? Kalsium itu untuk pertumbuhan tulang, ya. Nah, jadi makanya kenapa dari kecil itu anak-anak dibiasakan minum ASI, ya, ASI sampai umur 2 tahun ya nak ya, kita ya. Jadi nanti kalian bakal jadi calon ibu juga nih ya. Jadi dari sekarang sudah paham, ya. Jadi betapa pentingnya ASI. Di situ kenapa? Karena di situ banyak mengandung kalsium, ya, untuk pertumbuhan tulang. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang video tadi sebelum kita lanjut berikutnya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu. Itu dulu nggak apa-apa ada situ. Oke, sekarang kita lanjut ke PowerPoint berikutnya ya. Logam alkali tanah merupakan unsur yang terletak pada golongan 2A, ya. Kenapa ya? Namanya mirip ya, alkali. Kalau kemarin golongan 1A alkali, kalau ini alkali tanah, ya. Kita lihat dulu dari kata alkalinya sendiri. Alkali itu dari bahasa Arab, ya, artinya apa? Abu atau dalam air bersifat basah. Abu itu maksudnya bersifat basah. Oleh karena itu, logam-logam 2A umumnya jika dilarutkan dalam air membentuk larutan basah, ya. Jadi ini dia alkali tanah. Jadi ada kata-kata tanahnya itu dari mana ya nak ya? Kira-kira ada yang tahu? Kira-kira kenapa tidak alkali saja? Kenapa alkali tanah? Alkali ada di tanah. Karena ada mineral-mineral yang dari tanah. Oke, kita lihat dulu berikutnya. Apa ini? Ya, sebentar. Oke, kita lihat berikutnya. Sebentar. Oke. Sekarang kita masuk ke kelimpahan. Tapi kok nggak masuk ke situ ya?
Kak bisa ini Kak. Kak help me dulu Kak. Kok nggak masuk ke, kok nggak berubah di sininya udah berubah nak? Sebentar. Apa ya? Bukan lagi minta itu. Oh udah Kak. Nah, ini ya masuk coba saya coba. Nah, saya tanya. Oke, maaf ya, ada kesalahan teknis tadi sedikit. Kenapa di sini nggak berganti ya? Di sini ya berganti, tapi di sini ya kenapa nggak berganti ya? Sebentar. Oke. Dia kan harusnya muncul gambar yang ada itu kan? Sebentar ya nak, ada sedikit trouble. Ya, silakan. Oke, kita lanjut ya. Ada sedikit kesalahan apa? Trouble. Oke, kita masuk ke kelimpahan. Kelimpahan unsur alkali tanah, ya. Unsur golongan alkali tanah merupakan unsur yang secara umum memiliki sifat basa dan dapat ditemukan di alam dalam bentuk mineral tanah, ya. Makanya dikatakan dia sebagai alkali tanah. Oleh karena sifat basa dan keberadaannya dalam mineral tanah, maka golongan 2A ini lebih dikenal sebagai golongan alkali tanah, ya. Kemudian contohnya gimana? Magnesium dan kalsium ditemukan di alam dalam bentuk batuan silikat dan aluminium silikat, ya. Kemudian kation-kation yang terdapat dalam silikat memiliki sifat mudah larut dalam air. Berilium ditemukan dalam bentuk mineral yang disebut beril, dan magnesium ditemukan dalam mineral air laut seperti dolomit, ya. Itu tadi adalah kelimpahan unsur golongan 2A. Oke, berikutnya kita lihat berilium itu kalau dalam sebentar. Ini tadi kelimpahannya ya. Sekarang kita lihat. Berilium ditemukan sebagai beril, ya, beril. Magnesium ditemukan sebagai dolomit. Kalsium sebagai batu kapur, ya. Kemudian gips. Tahu nak gips itu apa nak? Kalau ini ya, kalau mungkin ada yang patah tulang atau apa, biasanya gips ya di luarnya supaya dia nggak bergerak-bergerak. Kemudian strontium ditemukan sebagai celestit. Kemudian barium sebagai biji barit. Kemudian radium hanya sedikit terdapat di alam dan merupakan peluruhan, ya. Jadi radium ini yang bersifat apa nak? Radioaktif, ya. Dari satu ini adalah unsur-unsur dari golongan 2A. Oke. Berikutnya kita lihat adalah sifat fisik dan sifat kimianya. Kita lihat dari atas. Nomor atomnya bertambah ya, dari Be ke Ba. Oke, kemudian gimana konfigurasi elektronnya? Kalmia, gimana konfigurasi elektronnya? Elektron terluarnya berapa? 2. Jadi semua elektron terluarnya 2, ya. Kemudian gimana
titik cairnya, Kakak Cut, titik cairnya dari BE menjadi ke BA, di mana titik cairnya bertambah kecil atau bertambah besar? Cut, Cut, Kakak Cut, oke toilet, oke. Kemudian titik didih di mana? Titik didihnya bertambah ya. Kemudian massa jenisnya juga bertambah. Kemudian jari-jari atom. Jari-jari atomnya bertambah karena kulitnya bertambah banyak ya. Kemudian kita lihat lagi apa? Massa jenisnya juga bertambah. Kemudian kita yang terakhir adalah warna. Kalau warna, berilium itu tidak ada warna ya. Kalau magnesium ada sebagian buku menyebutnya warnanya putih, tapi ada juga yang menyebut tidak ada warna. Yang mungkin karena putih itu ya, antara berwarna dan tidak. Tapi kalau kalsium warnanya jingga merah, kemudian strontium berwarna merah, kemudian barium berwarna hijau. Oke. Kemudian ini sifat kimianya. Sifat kimianya adalah golongan alkali tanah bereaksi dengan air, ya. Kemudian membentuk basa dan gas hidrogen. Kemudian juga bereaksi dengan udara. Jika logam terbakar di udara membentuk oksida dan nitrida. Kemudian golongan alkali tanah juga bereaksi dengan halogen, membentuk garam halida. Kemudian reaksi dengan asam basa, yaitu logam alkali tanah bereaksi dengan asam kuat seperti HCl, membentuk garam dan gas hidrogen. Kemudian berilium juga bereaksi dengan basa kuat, membentuk BeOH42- dan gas H2. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang sifat dari golongan alkali tanah? Tidak ada. Sifat kimia dan sifat fisikanya enggak ya? Oke, kita lanjut. Ini tadi ya, unsur golongan alkali tanah memiliki warna nyala yang berbeda-beda. Ya, sama juga dengan golongan alkali ya, mempunyai warna yang berbeda-beda. Oke, kemudian kita lihat kegunaan dan dampaknya. Kegunaannya, kita lihat dulu, dimulai dari berilium. Merupakan paduan logam agar lebih kuat tapi ringan. Misalnya untuk kemudi pesawat jet, ya. Oke, kemudian bisa juga kaca dari sinar X karena dapat mentransmisikan sinar X lebih baik dari aluminium. Kemudian dampaknya apa itu? Berilium sangat berbahaya jika terhirup. Keefektifannya tergantung kepada kandungan yang dipaparkan dan jangka waktu pemaparan. Jika kandungan berilium di udara sangat tinggi, lebih dari 1000, keadaan akut dapat terjadi, ya. Jadi berilium ini perlu juga kita hati-hati ya, jangan sampai kita terhirup ininya. Kemudian keadaan ini merupakan pneumonia dan disebut penyakit berilium akut. Ya, ini salah satu contoh dari dampak berilium. Oke, kita lanjut. Kemudian kita masuk ke magnesium. Seperti tadi, magnesium banyak ditemukan di makanan ya. Tadi, kemudian magnesium juga kegunaannya sebagai obat pencahar, ya. Kemudian magnesium juga dikenal dengan nama bubur magnesia, berguna untuk obat antasida. Ya, orang-orang yang kalau sakit mah itu, ini obatnya antasida, mengandung magnesium. Kemudian dampak yang muncul apabila kadar magnesium berlebih pada tubuh adalah mual, muntah, tekanan darah rendah yang tampak tidak lazim. Kemudian ada sakit kepala, diare, gangguan pada sistem saraf, lemah otot, gangguan pada pernapasan, detak jantung dan sebagainya. Ya, jadi sama juga. Kalau di tanaman juga tadi kalau kekurangan kalsium, magnesium berdampak. Tapi dan kepada kita juga seperti itu ya, Nak ya. Ini banyak sekali keluhan-keluhan atau penyakit yang bisa ditimbulkan karena kita kekurangan magnesium. Oke, kita masuk ke berikutnya. Kalsium. Kalsium tadi ya banyak ditemukan di susu, keju, ya, yogurt, itu bahan-bahan yang semua terbuat dari susu, ya. Kemudian
CaSO4 atau gipsum untuk pembuatan cetakan alat keramik, perekat dan sebagainya ya. Ini kita lihat nih, tangannya nih pakai gipsum ya, di gipsum. Kemudian CaOH2 dikenal nama air kapur, digunakan untuk menetralkan keasaman. Kemudian apa dampaknya? Dampak kalsium, kekurangan kalsium dapat menyebabkan lesu. Nah, jadi yang lesu-lesu ini bisa karena kekurangan kalsium ya. Iya Kak Priska. Nah, mungkin Kak Priska perlu minum susu kalau terasa lesu ya. Kemudian banyak keringat, gelisah, sesak nafas. Wah, ini siapa nih ya? Oke, kemudian menurunnya daya tahan tubuh, kurang nafsu makan, sembelit, dan sebagainya. Ada juga kram, insomnia, ya. Makanya ada ini ya, kebiasaan ada orang kalau misalnya, kalau saya dulu ya, kalau nggak bisa tidur atau apa, saya biasanya minum susu atau minum Milo ya, coklat atau susu itu membuat badan kita nyaman sehingga kita bisa tidur ya. Jadi nggak insomnia lagi ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke berikutnya, kegunaan dari strontium. Nah, strontium ini banyak di kembang api ya. Kembang api seperti di golongan 1A ya. Jadi strontium juga bisa digunakan untuk kembang api. Oke, kemudian juga sebagai sumber panas pada baterai nuklir. Kemudian apa dampak dari strontium? Strontium dapat menyebabkan gangguan berbagai tulang dan penyakit termasuk kanker tulang. Kanker tulang ya. Nah, jadi ini agak berbahaya ya. Oke. Kemudian kita masuk berikutnya, barium. Barium, di mana kita kegunaan untuk barium apa nak? Barium mampu menyerap sinar X sehingga digunakan memeriksa saluran pencernaan pasien. Kemudian bisa juga untuk kembang api ya. Kemudian dampak dari barium adalah dapat bersifat toksik, beracun ya nak ya. Apabila barium larut dalam air dalam dosis rendah dapat menstimulasi dan mengganggu kerja otak sehingga pada dosis yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja saraf pusat ya. Itu tadi adalah kegunaan dan dampak dari barium. Jadi ternyata golongan 2A ini banyak sekali informasi tentang manfaat dan dampaknya ya. Jadi kita perlu mengetahui satu persatu ya nak ya, supaya kita tahu, terutama untuk kehidupan kita ya. Jadi kalau kita belajar kimia, kira-kira apa ya manfaatnya tadi belajar golongan 2A? Oh, saya harus banyak minum susu misalnya supaya kalsium saya banyak, kemudian tulang saya bagus, kemudian apa? Tadi kalau tulang bisa tinggi ya nak ya. Nah, jadi kalau banyak minum susu, kalsiumnya bagus dan menghindari apa? Keropos tulang kalau sudah lansia ya. Jadi dari sekarang udah dijaga-jaga ya, jangan udah keropos tulang baru minum susu ya, udah terlambat ya. Oke, kemudian kita terakhir masuk ke radium. Radium, apa kegunaan radium? Untuk menghasilkan gas radon ya. Kemudian itu sebagai pengobatan ya nak ya pada penyakit kanker juga. Aduh, saya kalau udah dengar kata kanker ini kok agak takut saya ya. Sekarang banyak kali penyakit kanker ini, kanker itu ya. Kantong kering. Oh, kantong kering. Saya juga dapat sudah. Oh, iya. Oke. Nah, jadi ada juga yang takut kanker ternyata kantong kering. Nah, ini informasi terbaru juga ya. Oke, apa dampak dari radon? Radon bisa menyebabkan cacat tubuh, bisa dialami oleh seseorang yang sering terpapar radium, seperti pembusukan gigi, tulang, rahang copot, tulang mudah patah, kanker tulang hingga kematian. Ya, jadi inilah tadi dampak dan kegunaan dari golongan 2A atau golongan alkali tanah. Ya, jadi
Mungkin bisa kita ingat-ingat kembali apa saja golongan 2A anak. Kita mulai dari mana, Kakak Aska? Golongan 2A dimulai dari berilium, kemudian magnesium, kalsium, kemudian strontium, kemudian barium, kemudian radium. Ya, radium ya, bukan radon ya. Nah, tadi ada salah sedikit, slip time. Apa namanya? Kalau kita salah sebut bahasa Inggrisnya mana? Slip time. Ya. Nah, oke. Kira-kira ada yang ditanya, nah, tentang manfaat dan dampak dari golongan 2 anak? Nggak ada. Oke. Sekarang kita lanjut berikutnya. Ini pembuatannya. Alkali tanah mempunyai harga potensial elektroda sangat negatif, ya, sangat kecil, sehingga pembuatan logam alkali tanah dilakukan dengan cara elektrolisis lelehan garamnya, kecuali berilium. Berilium dapat dibuat dengan mereduksi garam fluoridanya, ya. Oke. Kemudian kita lihat pembuatan magnesium. Magnesium, kalsium, strontium, dan barium dibuat dengan cara elektrolisis lelehan garam fluoridanya. Pembuatan magnesium juga menggunakan proses down, ya, sama kayak golongan 1A ya. Kemudian ini adalah proses pembuatan dari golongan 2A, ya. Kemudian ada penguapan larutan MgCl2 dilakukan agar supaya dihasilkan kristal MgCl2. Kemudian kristalnya dicairkan dan dielektrolisis, ya. Oke, kira-kira sampai di sini tadi ada yang mau ditanyakan, nak? Sebelum kita masuk ke yang berikutnya. Oke, golongan 2A ini adalah golongan alkali tanah, ya. Jadi banyak yang perlu kita tahu manfaatnya tadi, terutama untuk kehidupan kita. Kira-kira golongan apa unsurnya tadi, Kak Kalisa? Yang untuk ke badan kita yang perlu kita tahu? Kalsium dan manfaat kalsium dan manfaat magnesium. Kemudian untuk yang radioaktif tadi, radium, kita juga harus hati-hati ya. Nah, itu karena ada unsur-unsur yang bisa berefek negatif juga ke badan kita, yang bisa menyebabkan penyakit. Oke, kita lanjut materi kita hari ini dengan seperti biasa kita buka. Sebelum kita sebelum kita buka video pembelajaran kita, kira-kira kalian sudah tahu apa skenario kita hari ini, nak? Oke. Kalau kemarin pembelajaran yang kemarin tentang video yang kita buat adalah berdasarkan model pembelajaran namanya apa? Kemarin PBL, Problem Based Learning. Tapi untuk yang sekarang kita masuk namanya PJBL atau Project Based Learning. Artinya apa? Kalian akan diminta membuat suatu produk, ya, tapi tetap dalam kelompok, ya. Jadi tetap seperti biasa, saya bagikan LKPD di kelompoknya masing-masing, kemudian dikerjakan, kemudian sambil kalian mendiskusikan nanti kira-kira produk yang akan kalian buat itu seperti apa, ya. Jadi nanti nanti sama-sama kita diskusikan dan juga dengan kelompok kalian masing-masing sambil dilihat LKPD-nya. Oke? Jadi sebelum itu saya bagi dulu LKPD-nya sambil kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Kelompoknya masih tetap ya, nak, ya. Oke, silakan pindah posisi dulu, nak. Kak Atika, tolong siapkan video pembelajaran kita, nak. Kita oke. Kelompok 1 berapa? 3, 4 ya? 4, oke. 1, 2, 3, 4. Kak, gelasnya pinggirkan sedikit.
maaf ya, saya salah sebut maksudnya mau cari itu, tapi ternyata yang tersebut yang lain, maksudnya lagi ke toilet. Oke nak, berapa? Karena nggak ada salsa ya, jadi 4 aja ya. Oke, kurang satu kali tetap ya 5 ya. Oke, kemudian ini kelompok berikutnya kalian main ya. Oke, silakan. Sambil kita amati video pembelajaran videonya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pelajaran channel Kimia. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah logam alkali atau golongan 2. Oke. Sambil diamati video pembelajarannya ya nak ya. Iya, jadi brand ambassador. Iya, iya. Iya, aku lagi beli kan. Ini mau saya tutup aja. Ini bisa tutup ya. Oh iya, tutup itu aja. Oh iya. Oke, fokus ke videonya dulu ya. PowerPoint udah saya tutup. Nah, kita fokus ke logam alkali tanah dulu. Video dari Kim Ut. Alhamdulillah, Allah yang diumumkan. Kebetulan hari ini sinyal kita agak naik turun ya. Jadi kemudian 38 sampai 2 semua, kemudian 6
semakin reaktif. Tapi semakin waktu semakin reaktif. Itu yang pertama. Yang kedua, selingkuh dan kedua. Titik cair, titik cair, dan titik ini cenderung menurun dari atas, cenderung menurun dari atas ke bawah. Bagaimana bawah kita berbicara lebih rendah. Sifat yang ketiga, sifat yang ketiga, kerapatan berkepas, kerapatan dan kekerasan. Logam dua katanya lebih besar dibanding logam satu A. Kenapa? Karena ikatan logamnya lebih kuat dua. Karena saya sebutkan aja ya. Karena ikatan logam dua A lebih kuat. Nah, kira-kira lebih kuat daripada apa? Yaitu golongan satu A. Sifat yang keempat, sifat untuk golongan angka. Oke, kita lihat dulu ya videonya nak. Oke, unsur-unsur golongan 2A umumnya ditemukan dalam tanah berupa senyawa tidak larut, ya. Makanya disebut logam alkali tanah, ya. Kemudian logam alkali tanah membentuk basa, ya. Jadi tetap lebih lemah dibanding basa logam alkali, ya. Jadi alkali dan alkali tanah sama-sama membentuk basa, tapi alkali tanah lebih lemah, ya. Kemudian kita lihat dari konfigurasinya. Jadi logam alkali tanah ini akan stabil jika melepas 2 elektron, ya. Makanya dimasukkan ke golongan 2A. Oke. Kemudian kita lihat sifatnya. Sifat alkali tanah penambahan jari-jari atom, ya. Kemudian jadi elektron energi ionisasi semakin kecil. Kemudian mudah melepas elektron dan berarti semakin reaktif. Titik cair dan titik didih cenderung menurun dari atas ke bawah, ya. Kemudian kerapatan dan kekerasan logam 2A juga dibanding logam 1A karena ikatan logam 2A lebih kuat, ya. Oke, jadi itu tadi adalah sifat-sifat logam alkali tanah. Kira-kira nak ada yang mau ditanyakan? Tidak, ya. Kalau teori kalian cepat sekali ya meresponnya, ya. Cepat menghafal, kemudian cepat paham, ya. Mudah-mudahan untuk yang berikutnya juga kimia yang berikutnya juga kalian tetap ini ya diberi Allah kemudahan. Oke, nah, lanjut. Ya, bereaksi lain. Bereaksi dengan membentuk asap dan gas H2, gas hidrogen, ya. Kecuali DE, kecuali DE. Ternyata DE itu tidak bereaksi dengan air. Kalista, apa? Kak, kalau saya mau masuk. Kalau itu bisa bereaksi dengan air panas. Kalau pakai air dingin, dia sulit bereaksi. Untuk CaS3 maka semakin mudah bereaksi dengan air. Sehingga banyak jadi nanti bahasanya lebih kuat golongan 1A dibanding golongan 2A. Kemudian sifat yang kelima, saya tahu sifat kelima. Dengan logam, cenderung membentuk senyawa ionik. Cenderung kecuali tadi DE. Kecuali DE. Oke, dia cenderung senyawa
Nyala sih. Pakai data. Hotspotnya kayaknya nggak nyala. Pakai data. Nah ini nyala kok. Hotspotnya nggak nyala. Apa? Hotspotnya nggak nyala. Sasa joinnya di mana? Oke ya di situ. Ya udah, hotspotnya udah nyala. Sekarang kejauhan. Enggak. Oke masuk lagi video. Oke. Ke situ nggak kejauhan. namanya golongan alkali. Oke. Dapat membentuk basa juga, tapi tidak sekuat basa golongan satu. Sehingga bisa kita simpulkan di sini sebagai aplikasinya. Udah berarti. Aplikasinya Dari tadi belum. dibanding dua. D1A dibanding 2A itu menang. 1A dibanding 2A menang dalam hal apa? Yang pertama adalah lebih reaktif. Jadi 1A lebih reaktif karena energi ionisasinya lebih kecil daripada golongan 2A. Yang kedua, menang itu adalah reduktornya. Reduktornya lebih kuat 1A. Jadi 1A lebih kuat. Yang ketiga, basa juga lebih kuat. Lebih kuat yang mana? Yaitu 1A. Kemudian berikutnya bereaksi dengan air. Bereaksi dengan air. Ternyata apa? 1A lebih hebat daripada golongan 2A. Inilah yang membuktikan bahwa ranking 1 itu lebih bagus daripada yang 2, lebih dari gitu. Ya, karena pas 1A menang segala-galanya. Tapi di balik kemenangan pasti ada kekalahan. Nah, kekalahannya apa? Saya berikan aplikasinya. Ya, untuk kekalahan dari golongan 1A. Oke, jadi kesimpulannya 1A. Dibanding dengan 2A. Dibanding dengan 2A adalah apa? Ini harus paham juga. Dibanding 2A adalah apa? Ternyata adalah yaitu titik cair dan titik didih. Titik cair dan titik didih. Kenapa kalah titik cair dan titik didihnya? Karena apa? Golongan 2 ternyata tidak tahu golongan 2 tidak tahu ternyata lebih kuat. 2A lebih kuat dari siapa? Dari golongan 1A. Itu yang menyebabkan 2A menang dalam apa? Titik cair maupun titik didih. Jadi dibalik kemenangan dari golongan 1A, ternyata golongan 1A menyimpan kekalahan itu dalam hal titik cair dan titik didih. Oke, kemudian kita akan bicara tentang kegunaan golongan 2A baik dalam bentuk unsur maupun penyawanya. Kegunaan golongan 2A ya. Kalau ada yang keras, nanti materi sebelumnya silakan dilihat tonton videonya. Saya kasihkan link deskripsi di bawahnya ya. Kegunaan golongan 2A, contohnya di sini adalah beryllium. Ini atau namanya adalah beryllium. Untuk apa beryllium? Nah, kebanyakan adalah untuk membuat alloy. Tujuannya membuat alloy. Dengan apa itu? Tembaga dan nikel. Oke. Kemudian juga untuk mencegah korosi logam. Mencegah korosi logam. Ini kemudian ada lagi untuk campuran bahan bagian pesawat supersonik itu juga beryllium ya. Oke. Kemudian ada lagi Mg, yaitu magnesium. Magnesium itu kegunaannya contohnya untuk senyamannya ya Mg2 kali atau yang dikenal dengan namanya magnesium. Logam alloy siapa yang tahu? Pernah dengar logam alloy? Ini digunakan untuk Campuran ya, Nak, ya? penentu asam lambung. Logam campuran. Hormon aktif untuk penetral asam lambung. Jadi kalau pas kena asam lambung, maka bisa memakai namanya yaitu magnesium, singkatan dari magnesium hidroksida. Ya, ada lagi cuci perut.
suci itu namanya pencahayaan. Itu adalah CGSO ya. Oke. Kemudian contoh yang lain, misalkan kalsium. Kalsium itu adalah zat mineral utama pada uang. Zat mineral utama kemudian kalsium juga untuk gips, ya, gips, untuk gips. Fungsinya masih ingat itu apa? CaO4 titik 2. Oke, masih banyak lagi kalsium ya sebenarnya. Strontium juga untuk memproduksi kaca ataupun sinar katoda untuk TV berwarna. Kemudian barium CaO4 itu digunakan untuk obat penderita gangguan pencernaan. Kemudian barium juga digunakan untuk zat pembantu dalam industri kaca. Untuk radium yang paling bawah karena dia radioaktif digunakan untuk mengobati kanker prostat ya. Itu sebagai zat pembantu dalam industri cat yang dapat bercahaya. Jadi banyak sekali kegunaan golongan 2A. Untuk lebih paham lagi, saya buatkan alatnya soal ya. Soal. Silakan dicoba dikerjakan. Nanti jawabannya saya tahu tingkat kemampuan dari teman-teman semua. Oke, soalnya seperti ini. Dibandingkan golongan 1A, golongan 1A, maka untuk golongan 2A, golongan 2A memiliki jadi ya. Nah, pilihan yang pertama yang A. Jari-jari atom lebih besar. Jari-jari atom lebih besar. Itu yang A ya. Sekarang yang B. Yang B, energi ionisasi lebih kecil. Energi ionisasi lebih kecil. Oke, yang C sekarang. Yang C, sifat reduktor lebih kuat. Sifat reduktor lebih kuat. Oke. Kemudian sekarang yang D. Oke nak, video pembelajarannya sudah kita saksikan bersama-sama ya. Video pembelajaran dari tim UD. Turunkan kak sedikit kak. Oke, kita lihat dulu nak. Kita lihat dari logam alkali tanah adalah non logam cenderung membentuk senyawa ionik kecuali Be cenderung membentuk senyawa kovalen ya. Jadi kalau unsur-unsur dalam logam alkali tanah cenderung membentuk senyawa ionik kecuali berilium ya. Kalau ingat-ingat. Kemudian merupakan reduktor kuat tapi tidak sekuat golongan 1A. Jadi yang paling kuat adalah golongan 1A ya, reduktor. Kemudian kita lihat dari perbandingan membandingkan golongan 2A dan golongan dibanding dengan golongan 1A. 1A menang dengan 2A dari lebih reaktif. Kemudian reduktornya lebih kuat, basanya juga lebih kuat dan bereaksi dengan air ya. Kemudian 1A kalah dengan 2A dibandingkan titik cair dan titik didih. Kemudian ikatan logamnya lebih kuat. 2A itu ikatan logamnya lebih kuat ya. Kegunaan golongan 2A, ini ada sedikit lagi informasi dari tim UD. Be membuat alloy tembaga dan nikel, kemudian mencegah korosi logam ya. Jadi berilium ini bermanfaat juga untuk mencegah korosi logam. Kemudian magnesium itu kita kenal sebagai obat ya, namanya obat magazida ya, untuk obat asam lambung atau sakit mah. Kemudian juga untuk obat pencahar atau obat cuci mulut ya. Dan yang terakhir kalsium ya kaitannya dengan tulang. Oke nak, kira-kira dari video pembelajaran ini ada yang mau ditanya? Kelompok 1 ada yang mau ditanya? Ada yang masih kurang jelas? Nggak ada. Oke, good. Kelompok 1, kelompok 2? Ada? Nggak ada. Kelompok 3 ada yang mau ditanya nak? Oke, kelompok 4? Wih, sudah paham semua nih. Ustazah ini hebat-hebat ya. Oke nak, karena ini PJBL, saya ingatkan dulu
ada sedikit perbedaan PBL dan PJBL ya. Jadi kalian nanti akan membuat suatu produk ya. Nah, sebelum membuat produk itu produk kita adalah apa nak? Apa? Poster kimia. Jadi sebelum membuat produk itu ada satu namanya pertanyaan dasar ya. Pertanyaan dasarnya adalah apa nak kira-kira? Kalau Kak Atika mau membuat poster kimia, kira-kira apa yang ada di benak Kak Atika? Karton. Terus apa lagi? Poster kimia itu bagaimana nantinya? Nah. Atau saya kasih pertanyaan, kira-kira poster kimia yang akan dibuat oleh Atika dan teman-temannya itu berisi informasi apa saja? Nah, supaya poster yang dibikin itu bermanfaat untuk orang lain, kan gitu ya? Jadi pertanyaan mendasarnya adalah poster kimia yang akan dibuat itu mempunyai informasi apa saja, ya, sehingga orang yang membacanya akan paham, ya. Oh, ternyata kalsium itu bermanfaat untuk tulang. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Kemudian, oh ternyata di dalam poster itu dituliskan kalsium itu ada di dalam makanan yang namanya susu. Nah, jadi orang paham, ya. Nah, kalau yang dapat unsurnya kalsium. Kan kemarin kita sudah bagi ya, nak ya. Bagi unsur-unsur yang akan kalian buat dalam poster kimia. Kalau kelompok 4 dapat unsur apa nak? Kalsium. Kalsium. Kelompok 3. Kelompok 3 dapat unsur apa? Yang mana? Magnesium. Kelompok 2 radium. Kelompok 1 barium, ya. Mudah-mudahan kalian tidak mendapat kesulitan untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang unsur yang kalian buat, ya. Jadi itu tadi adalah pertanyaan mendasarnya, ya, untuk poster yang akan kalian buat, ya. Jadi poster itu harus memberikan informasi yang maksimal tentang unsur tersebut, ya. Kemudian berikutnya adalah mendesain perencanaan produk, ya. Kalau mendesain, kira-kira apa artinya nak? Mendesain, Kak Nadine, mendesain itu artinya apa nak? Membuat, bukan. Ya, desain, ya bisa dekorasi. Tapi kalau di sini berarti kita mendesain membuatnya. Kira-kira nanti tulisannya ditaruh di tengah, di pinggir, di atas, di bawah, seperti itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Kalau mendesain itu apa nak? Kakak Afi, mendesain itu apa? Merancang. Nah, jadi kira-kira nanti berapa besar ya posternya? Apakah 1x2 meter? Nah, itu besar lah ya. Oke, jadi mendesain seperti itu ya. Kemudian apalagi kalau mendesain itu bahannya apa? Ya, terbuat dari apa? Kemudian mendesain itu apa maksudnya nak? Mendesain produknya gimana? Bahannya terbuat dari apa? Kemudian apa pakai alat-alatnya apa saja? Mungkin pakai cat warna atau pakai spidol ya. Nah, kemudian itu persiapan alat dan bahannya. Kemudian apa lagi? Mendesain itu apa? Pembagian tugas ya. Oh, Aska bagian mencari informasi. Nah, misalnya seperti itu ya. Kalmia bagian apa? Oh, Kalmia bagian membuat warna ya, seperti itu ya. Jadi mendesain itu seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, menyusun jadwal pembuatan ya. Gimana nak? Kemarin kita sepakati kapan produknya harus selesai? Hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat adalah kita akan ketemu lagi di pelajaran kimia sesuai dengan jadwal kita ya nak ya. Jadi saya harapkan produknya sudah jadi. Jadi ada waktu kalian, ini berapa hari ya nak ya? Hari Selasa, Rabu, Kamis, 2 hari. Insya Allah hari Kamis sudah selesai, sehingga Jumat pagi kita sudah bisa presentasi ya nak ya, dengan masing-masing produknya.
Jadi alat dan bahannya, kalau kakak Atika, kira-kira nanti bahannya dari apa nak? Karton. Kartonnya berwarna atau putih atau hitam? Kira-kira ya. Kesepakatannya apa kira-kira? Belum, warna belum tahu ya. Tapi tolong cepat ditentukan ya, karena kita cuma punya waktu 2 hari. Terus kira-kira kalian mengerjakannya di mana? Di sekolah, jam istirahat, atau pulang sekolah, atau di rumah? Salah satu. Boleh sih, tapi jangan semua, ya. Jangan semua. Jadi ibaratnya nanti semua tempelan, ya kan? Nah, coba dimodifikasi lah nak ya, yang kira-kira sulit dengan tangan, oke, ambil di internet ya, boleh seperti itu ya, tapi jangan semua lah. Oh, oke, boleh ya. Yang penting bukan hanya menempel ya, karena kan ada yang seperti itu dia buat poster tempel ya, jadi cuma modal nempel ya, enggak ya, itu nanti nilainya pun kurang ya. Nah, jadi ada hands on ya, jadi ada tangan kalian yang bekerja di situ menghasilkan produk ya. Oke ya. Oke, itu kelompok 1. Oke, kelompok 2 kira-kira bahannya apa? Bahannya karton juga, nggak ada yang lain, misalnya sabun, terus sama cardboard kan, boleh ya. Oke, terus jangan lupa gantungannya ya nak ya, karena akan kita gantung. Jadi nanti bagian bendahara siapa nak di sini? Cut, nanti tolong belikan hanger nak ya, hanger kayak gitu kecil, agak-agak 4 biji lah. Hanger itu, kalau saya bilangnya hanger apa itu nak, yang pink itu untuk menggantungnya. Nah, terus dikasih tali ya, jangan lupa ya. Jadi begitu selesai nanti udah bisa kita pajang di kelas kita ya, boleh ya. Kenapa kakak kira-kira belinya? Besok hari ini boleh ya. Pokoknya kami sudah ada ya. Jadi hari Jumat kita tinggal tempel ya. Boleh ya, jangan lupa diedukit banyak nak ya. Oke, kemudian kelompok 4 kira-kira materi bahannya apa nanti nak? Karton. Ya, spidol. Pensil, pena, lem mungkin ya. Harus ada hands on, jadi nggak semua print langsung tempel ya, ada hands on ya, jadi kemudian ada seninya ya. Oke, keren lah. Oke, nah kelompok kalian tadi udah ini bahannya apa, udah sepakat? Masih ini sambil dipikirkan ya, tapi udah deal ya, hari Jumat pagi udah barang dari ya. Gimana tahu? Boleh. Oh sudah, tak ada handphonenya, jadi bukan hanya nempel aja, ya. Ya, yang penting enggak bukan cuma mereka. Kemudian kalian arsir, kalian hias, tambahkan, nah seperti itulah, ya. Kalau kita cuma nempel aja itu bukan produk, ya. Tetap apa? Iya, hands on, ya, tetap ada, ya. Jadi kreativitas tangannya harus tetap ada membuat produk ya. Jadi bahan tadi udah ini ya, tolong cepat disepakati bahannya apa supaya cepat ya, waktu kita cuma 2 hari. Kemudian pembagian tugas Kak Wanda udah ada, si A mencari ini, si B membeli ini, sudah ada ya. Nah, kemudian timingnya hari Kamis sudah selesai ya, atau Jumat pagi. Jumat ya. Ya, tapi pastikan kalau dikerjakan di sekolah berarti kan Kamis sore sudah selesai ya. Oke. Kemudian pembagian tugas sudah jelas nak? Siapa yang beli, siapa yang bikin, siapa yang mencari ya. Oke. Kelompok 1 pembagian tugas sudah jelas? Nah, ya, tugas siapa yang tugas membeli dan sebagainya ya. Jadi tetap kekompakan kalian itu saya nilai ya. Jadi jangan sampai ada yang ini, ada yang cuma kipas-kipas saja, ada yang cuma terima beres saja, jangan ya. Kerja tim ya.
Kerja tim itu sangat dibutuhkan dalam membuat suatu produk, ya. Jangan menang sendiri, ini warnanya merah aja. Saya nggak suka biru, nggak. Tapi didiskusikan bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya, kemudian bagaimana besarnya. Oke, kira-kira ada yang ditanya? Kelompok 1 masih ada yang mau ditanyakan tentang produknya? Poster, oke, sudah clear ya. Oke, kelompok 2 ada yang mau ditanyakan Kak Dira? Gak ada, udah ya. Jangan ada saling ini lagi nanti ya. Wah, ini belum selesai gara-gara Fani ketiduran misalnya. Jangan. Iya, Fani. Jangan. Ya, pokoknya hari Jumat udah selesai ya. Bisa ya, komit ya. Oke, kelompok berikutnya. Kak Najla, Kak. Rama. Kalau mengenai buatnya, diskusikan mau di sekolah atau di rumah boleh. Yang penting berkelompok, jangan cuma di aska aja yang ngerjakan, jangan ya. Boleh disepakati ya. Boleh ya, sekali ya. Oke. Kemudian kelompok 4 udah sepakat dibuat di mana rencananya? Di sekolah ya. Kalau di sekolah saya lebih tenang karena udah pasti. Jadi tiap hari udah saya ikuti perkembangannya ya. Tapi kalau memang mau dibuat di rumah juga apa ya. Oke. Kira-kira udah jelas ya tentang proyeknya, apa bahannya, kapan selesainya, terus berapa besarnya, bagaimana warnanya dan seterusnya ya. Yang penting kita sepakati hari Jumat kita ketemu lagi untuk mempresentasikan proyek kalian masing-masing ya. Nah, pastinya proyeknya harus dibuat yang terbaik lah ya nak ya. Jadi mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah dalam menyelesaikan tugas kita masing-masing ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita tutup pertemuan kita nak. Ada kira-kira pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Oke, nggak ada ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini tentang pembuatan poster kimia dengan model pembelajaran PJDL sudah selesai ya pertemuan pertama. Insya Allah hari Jumat kalau tidak ada kendala kita akan ketemu lagi untuk mempresentasikan produk yang kalian bikin ya. Insya Allah dimudahkan Allah kalian semua untuk menyelesaikannya nak ya. Oke, barakallahu fikum. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwana, terima kasih kelas 12 Akhwat yang sudah dengan serius menyelesaikan pembelajaran ini. Amin.